Assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam, Pak Di. Wah, Gimana Pak Bagus? Ada waktu kosong? oh, ada Pak Di, mau silakan. Saya mau bicara tentang pembelajaran saya. Oh, ada permasalahan Pak Di tentang pembelajaran Gitu kelas lah. ya. Ya harap-harap nanti bisa ada solusi. Oh iya, baiklah Pak Di. Monggo diceritakan kira-kira apa permasalahannya, mungkin nanti saya bisa mengarahkan Pak Di bagaimana. Baik, terima kasih Pak Bagus. Gini Pak Bagus, di kelas saya itu saya punya masalah Pak. Jadi itu nilainya masih belum sesuai harapan gitu. Harapan saya sih minimal KKM gitu ya. Kenapa ya kira-kira Pak Bagus? Jadi anak-anak itu kebanyakan nilainya masih di bawah 75 gitu ya. Betul. Dan sementara Pak Di ini berharap tujuan anak-anak itu nanti nilainya itu lebih dari KKM Pak ya. Ya minimal KKM lah. Nanti bisa 80, Bisa lebih baik itu. 90 juga. Iya. Nah, Pak Di ketika mendapatkan nilai anak-anak di bawah KKM itu permasalahan yang Pak Di hadapi di kelas itu yang selama ini kesulitan Pak Di untuk mengajar itu apa kira-kira? Ya baik. Ketika saya menjelaskan ke anak-anak itu, tidak semuanya fokus ke saya Bapak. Jadi sebagian itu saya amati ada yang memang fokus ke saya, bagian kecil aja. Beberapa ada yang sibuk ngobrol sendiri, sehingga saya harus negur dia berkali-kali. Ada yang lain-lain, intinya yang saya harapkan semua mendengarkan saya itu tidak terwujud. Jadi selama ini Pak itu masih menggunakan metode ceramah, hanya menggunakan metode ceramah. Iya, itu senjata saya satu-satunya selama ini. Dan ketika Pak Di melakukan pembelajaran dengan metode ceramah, anak-anak ada yang mendengarkan, tapi Ya. ada juga yang tidak mendengarkan Pak Di. Betul, ada beberapa yang mendengarkan saya, fokus, ada yang juga nggak sedikit yang ngobrol sendiri atau pandang-pandang keluar ke lautnya. Kira-kira ketika anak tersebut ada yang mendengarkan, kemudian ada yang tidak mendengarkan, itu Pak Di. Itu kalau menurut Pak Di itu kira-kira anak tersebut kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa ya? Kira-kira gini Pak Bagus. Mungkin ada yang cocok dengan pembelajaran model gitu loh Pak. Oh, ya. Jadi mungkin yang merasa cocok dengan metode ceramah, Ya. saya sebut ceramah saja. Mungkin oke itu, artinya siap belajar. Kalau mungkin nggak suka ceramah, ya mungkin mereka asik dengan dunianya gitu. Pak Di. Kira-kira Pak Di, selain metode ceramah Pak Di yang bisa Pak Di terapkan di kelas, kira-kira metode apa lagi yang bisa Pak Di terapkan agar anak-anak yang lain itu yang kata Pak Di tadi tidak suka diceramai gitu Pak Di, Iya. tidak bisa tertarik dengan pembelajarannya Pak Di. Iya betul. Pernah itu saya memutar video dalam pembelajaran saya. Oh iya Pak. Ternyata memang betul itu daya tarik anak-anak itu lebih tinggi daripada hanya ceramah saya itu. Apa itu mempengaruhi Pak? Ya. Bisa jadi Pak Di, karena kalau dilihat dari karakteristik siswanya Pak Di itu kan sepertinya beragam ya. Iya Jadi betul. ada yang dia suka ceramah, ada juga dia yang tidak suka diceramai tapi dia suka melihat Pak Di. Menonton betul. Ketika belajar visual itu suka menonton melihat. Kira-kira selain itu tadi ceramah dan visual apakah ada lagi Pak Di kira-kira yang Apa ya? Memang beragam Pak Bagus. Jadi memang ada kecenderungannya itu kalau dikasih video, anak itu yang tadinya nggak tertarik jadi tertarik, lebih senang. betul-betul Cuma ada lagi yang itu mungkin ya. Kalau kita kasih proyek, ya, kita kasih kegiatan-kegiatan yang mereka harus mengerjakan sesuatu, ya. itu mereka juga lebih senang gitu Pak Bagus. Gimana Pak? Ya, betul Pak Di. Jadi di kelas Pak Di memang sangat beragam ya ternyata. Betul. Ada yang suka ceramah, ada yang anaknya juga hanya suka menonton, Iya. dia paham, dan ada juga anak yang suka praktek Pak Di. Suka praktek. Nah, jadi baik Pak Di. Jadi setelah mengidentifikasi beberapa karakteristik anak tersebut Pak Di, kira-kira setelah ini apa yang akan Pak Di lakukan di kelas agar anak-anak itu bisa menangkap pembelajaran yang Pak Di sampaikan? Baik, ya sesuai tujuan saya itu supaya anak-anak bisa belajar dengan baik. Saya berencana ingin menyajikan pembelajaran, ya ada ceramahnya, ada pemutaran videonya, video pembelajaran, dan juga kita kasih kegiatan yang mereka bisa melakukan kegiatan praktek itu Pak Bagus. Ya, betul sekali Pak Di. Jadi ketika Pak Di melakukan itu semua, diharapkan nanti siswa terpenuhi semua Pak Di ya. Betul. Dari belajarnya terpenuhi semua, mereka bisa menangkap semua materi yang diajarkan oleh Pak Di dengan baik. Begitu Pak Di ya. Siap Pak. Pak Di, tadi kira-kira sudah dapat solusinya ya dari Insya Allah seperti itu. di mana tadi itu Pak Di mengatakan bahwa nilai anak-anak masih KKM. Betul. Pak Di bertujuan ingin menaikkan Iya. nilai anak-anak dengan cara
ini tadi Pak ya, ternyata setelah diidentifikasi anak-anak itu ternyata yang belajarnya macam-macam Pak ya. Betul, macam-macam. Yang visual, ada yang auditori, dan Gitu ada ya. yang listening Pak. Nah, dan Pak tadi sudah menjelaskan bahwa anak-anak ada yang suka diceramai, ada yang suka lihat video, ada yang suka melakukan praktek tadi. Nah, maka dan Pak tadi sudah menjelaskan siap untuk melaksanakan pembelajaran yang menggabungkan itu semua. Betul. Baik, Pak. Kira-kira Pak kapan ini melaksanakan? Baik. Saya mungkin perlu persiapan Bapak. Persiapan segala sesuatunya, perencanaan dan mungkin bahan-bahannya. Insya Allah gimana kalau seminggu dari sekarang? Seminggu Pak ya. Insya Allah. Baik Pak, seminggu dari sekarang tadi silakan disiapkan dulu. Siap. Hanya mungkin tadi kalau video ya mungkin videonya beberapa materi disiapkan. Oke. Kalau mungkin praktek mungkin berarti siapkan alat-alatnya, bahan ajar dan lain sebagainya disiapkan. Nah nanti setelah itu seminggu lagi, insya Allah saya akan masuk kelasnya Pak Adi. Oke, baik. Kemudian saya akan melihat pembelajarannya Pak Adi untuk observasi kira-kira apakah sudah berjalan sesuai dengan yang kita harapkan atau Iya. Sudah gini. terima kasih Pak Adi. Saya yang terima kasih. Semoga lancar, Amin. sukses dan nilai anak-anak nanti bisa di atas KPM. Oke, mohon bantuannya. Ini saya mau kembali ke kelas dulu. Terima kasih Pak Adi. Semangat Pak Adi ya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tata surya. Sistem tata surya seperti yang sudah kita pelajari bahwa sistem tata surya adalah sistem yang terdiri dari matahari sebagai pusat tata surya yang dikelilingi oleh planet-planet dan benda-benda lainnya. Anak-anak, yang pertama tentunya kita mulai susunan tata surya adalah matahari dulu. Yang kedua planet-planetnya. Planetnya ada berapa anak? 9 ada 8. 8 ada 9. Baik, terima kasih. Dulu ditemukan planet 9. Ternyata sekarang hanya 8. Bisa sebutin sama-sama ya. Satu planet yang paling dekat dengan matahari. Merkurius. Venus. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Baik, terima kasih ada 8 planet. Kemudian setelah matahari, planet anggota tata surya ada apa lagi ya? Ada matahari, ada planet, ada bulan, termasuk apa itu namanya? Satelit. Baik, terima kasih. Sekarang yang ketiga adalah satelit. Satelit itu benda langit juga yang mengelilingi apa? Mengelilingi planet. Bersama planet dia mengelilingi apa? Matahari. Planet yang paling terkenal, satelit yang paling terkenal itu satelitnya Bumi, apa namanya ya? Baik, bulan. Ada matahari, kita ulangi lagi yuk. Matahari ada 8 planet, kemudian yang ketiga ada satelit. Benda-benda yang lainnya ada namanya asteroid anak-anak. Dulu udah pernah kita belajar apa asteroid. Ada yang bisa asteroid? Asteroid apa ya? Matahari kan udah pada tahu. Kemudian planet ada 8, kemudian satelit dan beberapa planet itu ada satelit. Sekarang asteroid. Ya bagus, Anasya ya. Asteroid apa Mas? Oh, sedang tidak mau jawab ya. Baik. Saya udah tidak. Asteroid adalah langit yang berukuran kecil dan mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu. ya, asteroid. Kemudian pertanyaan selanjutnya, asteroid itu ada di mana saja Nana? Paling banyak asteroid di mana? Di lintasan yang mana? Ya, bagus, silakan ya. Di antara planet Mars dan Jupiter lintasannya terbanyak di sini. Baik, ada matahari, planet, satelit, kemudian ada asteroid, ada lagi komet. Komet, siapa yang bisa sebutannya komet apa? Bintang jatuh, bintang baik. Kemudian ada meteorit, ada meteor, ada meteoroid, asteroid. Baik anak, sekarang kita lihat aja di video. Akan kita pelajari beberapa tentang tata surya ya.
Sudah bisa dilihat? Ini nggak ada suaranya. Yang pertama saya ulangi lagi videonya. Ini matahari dan planetnya. Begitulah gambarannya. Ini contoh Merkurius, anak-anak Merkurius dengan planet yang terdekat. Kemudian Venus, kira-kira bentuknya seperti itu. Yang ketiga ada bumi berwarna biru. Ini Najwan di situ, teman-teman yang lain di situ ya. Kalian tidur di situ, belajar di situ, dan berakhirnya di situ. Diameternya sekian, bisa diamati. Jarak dari matahari sekian. Kemudian kita lanjutkan dari setelah bumi ada Mars diwarnai merah. Kenapa diwarnai merah ya? Karena sebutannya planet merah. Suhunya pada siang hari 20 derajat Celcius di sini pesannya. Pada malam hari negatif berapa? 70. Seperti itu. Jaraknya berapa ya? Mempunyai 2 satelit. Jupiter paling terbesar. Kemudian 16 satelit. Saturnus diameternya sekian, tebal tingginya sekian, memiliki 22 satelit. Kemudian yang ini Uranus, ditemukan oleh William Herschel tahun 1781. Ini sudah seperti itu. Uranus, Neptunus, sudah. Oh, betul masih ada. Ini dulu. Baik, namun ini ada keterangannya untuk planet ke-9. Namun pada tanggal 24 Agustus 2006 di Praha, Ceko sana, ada apa? Diputuskan bahwa Pluto bukan lagi sebuah planet karena terlalu kecil untuk masuk sebagai planet. Jadi tidak memenuhi syarat. Akhirnya dikeluarkan, dieliminasi gitu. Cukup? Baik, sudah paham anak-anak ya? Sekarang saya ingin kalian coba sih beberapa maju untuk menggambarkan skema dari terserah bisa ya. Ini gambar aja di matahari. Nanti saya mataharinya, kalian bagi depan aja urutannya. Kalau matahari, Merkurius dan Venus coba ya. Nanti semuanya sudah bisa. Ini saya naikkan anak-anak ya, sudah? Baik, sekarang saya awali siapa? Saya awali dengan matahari. Matahari kita gambarkan di tengah ini. Saya gambarkan ini ada sinar matahari, ada sinarnya. Kita kasih lambang M. Coba gambarkan sekarang planet terdekat apa? Merkurius. Merkurius. Siapa yang mau maju? Abrar, silakan Abrar. Ini matahari ya. Saya kasih. Silakan Abrar maju. Tolong gambarkan skema dari Merkurius. Dikasih lintasan, tidak apa-apa. Iya, boleh. Terima kasih. Dikasih apa kodenya M gitu aja. Baik, kecil banget karena planet terkecil ya. Berikutnya siapa? Siapa yang mau maju berikutnya? Ya, Vino bagus. Silakan Min, planet berikutnya. Nah, Vino ini mau maju. Silakan Nasmi. Planet apa Mas? Siapa yang setelah Merkurius? Terus. Gimana? Nggak tahu gimana? Ya, lintasan selanjutnya agak jauh. Kan yang paling dekat ini Merkurius ya. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Ya bisa kasih lintasan. Itu garis lintasannya, orbitnya. Kasih Venus. Yang ketiga apa Mas? Bumi. Silakan Bumi, Pak pilih mana? Ada. Dipercepat. Boleh
Terima kasih. Ya, itu apa namanya? Ini ya. Bukan Bima. Berikutnya setelah bumi apa? Ya. Dira silakan Dir. Dira. Dira mau gambar apa Dir? Mas, baik. Gimana Mas? Misalnya mana? Mas. Gimana? Baik. Selanjutnya ada yang mau maju setelah Mas apa? Silakan. Abrar sudah Sabi. Mas Sabi sudah. Mas Sabi mau gambar apa? Cemilan. Wah, kenapa lebih besar? Karena dia lebih besar. Terima kasih. Kasih kecil. Berikutnya, ada yang mau maju lagi? Maju lagi ya. Silakan atau yang Putri. Ya, Febri, maju silakan Bang. Febri. Silakan Febri mau gambar apa? Oke, Jupiter. Satu. Febri mau gambar satu. Kenapa tadi itu? Ada cincinnya. Tidak ada cincinnya. Oke, terima kasih. Ada cincinnya, cincin ya. Satu-satunya yang memiliki cincin. Satu-satunya. Padahal yang lain tidak ada yang punya juga. Berikutnya siapa yang maju? Ya Rahmat. Wah, Rahmat mau maju silakan. Rahmat mau gambar apa, Rahmat? Apa? Terakhir siapa setelah Rahmat? Adi. Silakan nih Peter. Silakan nih Pak Judit terakhir. Baik, terima kasih. Uranus. Oke. Yang terakhir, Adit. Udah. Najwa. Mana lagi terakhir, Mas? Mana lagi terakhir? Silakan. Bisa nggak? Terima kasih semuanya. Nah, tepuk tangan buat semua. Baik, sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Anak-anak, kesimpulannya adalah matahari sebagai apa yang tersusun ya? Dikelilingi oleh berapa planet? Secara berurutan sebutin dari yang terdekat sampai yang terjauh.
Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga jadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan saya sudah masuk ke fase Badi ya, Ya. untuk melakukan observasi, dan Badi telah melaksanakan apa yang kita diskusikan kemarin. Ya. Tadi kemarin cerita kalau di kelas itu anak-anak ketika dengan metode ceramah ada yang benarkan, ada yang tidak. Betul. Nah, dan Badi mengatakan bahwa solusinya itu ya mungkin bisa kita selain ceramah bisa dengan video, bisa dengan praktek, Ya. dan lain sebagainya. Tadi Badi ketika melakukan itu, apa yang Badi rasakan ketika melakukan apa yang kita diskusikan kemarin? Baik, saya merasa pembelajaran ini lebih aktif, lebih hidup gitu ya. Daripada pembelajaran sebelumnya itu, ya saya sampai bertanya kenapa kok hanya beberapa orang yang fokus itu. Hari ini lebih banyak yang ngikutin saya, dan saya bisa mengatakan hampir semua udah hidup belum. Iya. Terus Badi, kira-kira ada nggak kendala-kendala yang Badi rasakan atau hadapi ketika melakukan pembelajaran tadi kan berbeda-beda gitu. Betul. Kira-kira apakah ada kendala yang Badi rasakan selama pembelajaran yang mungkin modelnya baru ya? Badi? Iya, baru banget. Ada banget, khususnya ketika saya pembelajaran dengan metode praktek tadi. Saya kira itu mungkin apa ya, mereka udah aktif, hanya kurang variasi Pak. Variasi. Ya variasinya kayak yang saya tawarkan kurang gitu loh. Saya membayangkan seandainya lebih bervarian lagi, mereka udah aktif lagi gitu. Ya, betul. Kemudian Badi, untuk membuat pembelajaran yang praktek itu, metode praktek itu lebih bervariasi, kira-kira apa yang akan Badi siapkan agar anak-anak itu lebih tertarik lagi? Iya. Saya berencana membuat proyek-proyek yang berlainan, mungkin proyek berbasis kerja diskusi mungkin. Pokoknya intinya saya akan membuat beberapa yang bervariasi Bapak, lebih dari satu bahkan mungkin beberapa supaya mereka lebih aktif, tidak bosan dengan metode yang itu saja gitu. Jadi Badi, setelah melakukan pembelajaran tadi Badi ya, karena memang Badi tadi kan masih pertama kali ya, Iya, masih pertama. masih pertama kali yang Badi sudah merasakan memang ada kendala Badi ya, Iya. dan ingin terus meningkatkan. Kira-kira kalau Badi menilai diri sendiri ya, kira-kira Badi itu nilainya berapa untuk saat ini? Untuk saat ini saya karena belum persiapan banyak ya, mungkin 7 Bapak. 7 Badi ya, oke, 7. Kira-kira Badi dengan nilai 7 itu, apakah Badi kedepannya ingin meningkatkan lagi? Pasti Bapak. Ya, Jadi Pak. saya pengen lebih baik lagi gitu kan. Kira-kira Badi targetnya berapa nilai ke depannya? Saya ingin untuk nilai pembelajaran nanti saya sampai di poin ke 9 mungkin Bapak. 9. Baik, itu sudah tinggi Badi, itu sudah tinggi. Iya, saya kira begitu. Dan untuk naik ke poin 9 itu pasti butuh proses Badi ya. Betul. Kira-kira apa yang Badi akan lakukan agar Badi bisa mencapai nilai 9 itu? Oke, baik, saya akan mengumpulkan terutama perencanaan pembelajaran Bapak. Perencanaan pembelajaran akan saya susun dengan secermat mungkin, sebaik mungkin. Begitu juga media-medianya, LK-nya, lembar kerjanya akan saya penuhi itu. Dan butuh banyak waktu ya Pak. Maka betul. Gitu. Jadi untuk mencapai poin 9 itu Badi ya, Betul. kira-kira Badi perlu berapa lama ini? Berapa ya untuk persiapannya? Mungkin 2 pekan Bapak, nggak apa-apa ya? Kan ya, Bisa. Karena memang perlu persiapan yang banyak. Iya, Badi. saya kira begitu. Perlu latihan lebih lagi. Siap. Maka setelah pekan, insya Allah nanti bisa sampai 9. Badi. Insya Allah bisa, saya optimis. Berarti nanti setelah 2 pekan, setelah Badi sering berlatih, Siap. jadi juga semakin banyak. Ini insya Allah 2 pekan kita diskusi lagi Badi. Siap, insya Allah bisa. Nah, semoga nanti di 2 pekan itu Badi nilainya sudah sampai 9. Amin, Kita alhamdulillah. percaya diri melakukan Betul. pembelajaran berdiferensiasi itu, ya kemudian Badi juga anak-anaknya bisa mencapai tujuan yang Badi inginkan, yaitu nilainya di atas KKM semua. Betul. 80, 85, 90 gitu Badi ya. Oke, terima kasih. Lalu Badi tidak lanjutnya tadi Badi ya, Hmm. Badi ingin tetap menggunakan metode ini ya, agar anak-anak mampu menerima pembelajaran dengan sangat bagus. Tinggal bahan ajarnya dan prakteknya, variasinya dan lain sebagainya perlu ditambah lagi, ditingkatkan. Siap.
Terima kasih Pak Dik. Saya yang terima kasih Bapak. Mohon bantuannya dan doanya. Ya, sama-sama. Oke. Semoga lancar Amin, dan alhamdulillah. bisa menjadi guru kita. Amin, terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.